Halo semuanya, selamat datang di channel Random Vlog. Di video kali ini saya mau ngasih lihat ada apa aja sih di fitur library-nya Backoffice Mocha. Dan saya juga bakal ngasih lihat gimana sih caranya masukin item ke Backoffice-nya Mocha. Jadi tonton terus videonya sampai akhir. Sebelum kita input barang di sini, saya mau ngajak teman-teman kenalan dulu sama fitur-fitur lain yang ada di library ini nih. Pertama, kita punya modifiers. Modifiers itu apa? Oh sorry, sebelumnya kalau di yang report sama dashboard itu kan kita bisa milih outletnya ya. Nah kalau di sini di item itu, di library itu nggak bisa milih semuanya, tapi harus milih salah satu gitu ya. Modifier itu apa? Kita lanjut. Modifier itu adalah add-ons atau topping gitu ya. Jadi kita bisa bikin di sini create modifier gitu ya. Misalkan apa ya? Misalkan topping Indomie gitu ya. Misalkan saya punya produk Warmindo gitu ya, topping Indomie. Nah, di sini kita add dulu ada variannya apa aja. Misalkan add-onsnya itu keju, terus misalkan saya punya 4 keju, sosis, terus kornet misalkan, dan telur gitu ya. Nah kita tentukan dulu nih apakah kalau nambah keju itu nambah harga atau enggak, atau nambah berapa gitu. Kalau misalkan enggak ya udah 0 aja. Kalau misalkan kayak size, kan size biasanya nggak nambah harga ya, size M, size L, atau warna merah, warna putih itu kan biasanya nggak nambah harga, itu 0 aja di sininya. Tapi kalau nambah harga ya kita input harganya berapa. Nah kita harus tahu dulu nih, misalkan keju nih ya, keju cheddar kan harganya segini nih. Terus kita tentukan dulu berarti harga per piece-nya berapa. Ini kan 13.500. Terus kornet harganya 21.500, misalkan jadi 10 porsi gitu ya. Berarti kan satu porsinya 2150. 2150 kita jual 4.000 masih untung misalkan kayak gitu. Nah, ini untuk telur ayam Omega misalkan kita pengennya telur yang mahal, satu piece-nya kita anggap aja 35.000 gitu ya. Untuk satu bungkusnya gitu ya, satu bungkusnya isi 10 piece. Itu berarti satunya 3.500, kita jual 7.000 gitu misalkan. Terus sosis di Lamo, sosisnya 66.000 tapi isinya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 kali 3 24 gitu ya. Nah, kita hitung dulu nih. Sorry, yang ini nih. Nah, harganya kan yang ini nih, tadi 13.500 keju, kornet 21.500, sosis 66.000, telur kan 34.500 gitu ya. Nah, sajian per porsinya kan ini 17 gram, karena asumsinya segini tuh bisa jadi 10 gitu ya. Ini juga bisa jadi 10. Yang ini bisa jadi 1 piece, 24 dari 24 piece itu bisa jadi 1 porsi gitu ya. Satu porsinya dari 24 piece bisa jadi 24 porsi. Jadi satu porsinya 1 piece gitu ya. Dan ini juga sama. Nah, harga belinya jadi kan ini dibagi kan, ini dibagi ini kan, jadinya 1.350. Ini harga belinya, kita mau jual berapa? Nah, saya udah menentukan ini harga jual saya. Keju 3.000, kornet 4.000, sosis 5.000, telur 6.000 kalau ada tambahan gitu ya. Keju 3.000, sosis tadi berapa? 6.000 kalau nggak salah ya. Sosis 5.000 deng, kornet 4.000. Kalau telur 6.000. Setelah kita bikin, ini adalah pilihan toppingnya, kita save di sini. Terus ini limitnya, misalkan kalau di limit, kalau misalkan size itu kan cuman milih satu ya, nggak mungkin milih banyak dong. Kalau ini kan bisa milih banyak. Kalau misalkan size ini tinggal yes aja, maksimumnya 1 gitu, maksimumnya satu. Jadi cuman milih antara keju, sosis, kornet atau telur. Tapi karena saya ini makanan, jadi bisa milih semuanya kan. Jadi nggak saya limit nih. Nah ini kalau mau di track stoknya, jadi modifier ini juga stoknya bisa di track, tapi harus pakai fitur ingredients. Nanti ada penjelasannya lagi di video berikutnya. Setelah selesai kita save dulu.
Oke, kita lanjut ke menu berikutnya. Selanjutnya ada menu kategori. Di kategori ini berarti teman-teman bisa memisahkan item teman-teman, item jualan teman-teman berdasarkan kategorinya. Misalkan makanan, minuman, kopi, bakso, atau apapun itu. Kalau teman-teman usaha retail ini lebih berguna karena misalkan ada kategori sepatu, ada kategori hijab, ada kategori apalagi tuh, pakaian wanita, pakaian anak gitu ya. Di sini bisa di-create kategorinya. Caranya kayak gini. Create namanya apa, terus di save gitu ya. Kalau enggak pun nanti bisa dibikin langsung di item library saat masukin itemnya. Lanjut, ini bundle package. Nah, bundle package ini paket bundling ya. Misalkan kita bikin paket bundling, paket hemat, Lebaran gitu ya, atau Ramadan, paket hemat April misalkan. Ramadan paket hemat 1 deh atau 2. Assign outletnya, kalau misalkan teman-teman ada beberapa outlet, ini bisa langsung banyak gitu ya. Kita add itemnya di sini, bikin bundlingnya. Add itemnya apa yang mau dimasukin, misalkan ayam geprek. Ayam geprek di add satu-satu ya, jadi nggak bisa langsung di checklist nih banyak gitu, nggak bisa. Misalkan ayam geprek atau ayam geprek pedas, all varian gitu ya. Add item 1 piece minimal dibundling dengan matcha misalkan. Lemot ya. Nah, kita search aja di sini matcha nulisnya gimana ya? MATCHA. Atau dibanding dengan teh botol, teh pucuk, atau apapun itulah yang teman-teman mau. Nah, matcha green tea latte, confirm, all varian misalkan. Mau yang mana aja boleh dibanding, harganya sama, yaitu 30.000 misalkan. Tapi kalau teman-teman mau bedain harganya per sales type itu tipe penjualan misalkan. Kalau untuk yang take away beda lagi misalkan harganya. Nah, ini ada sales type-nya beberapa, nanti saya jelasin di sini ada sales type. Kita pilih dulu unselect all, dine in dan take away aja ya. Dine in dan take away. Kalau dine in 30.000, jangan 30.000 deh, 35.000. Kalau take away karena ada packaging jadi 37.500 misalkan, kayak gitu ya. Kalau misalkan harganya sama semua, ini nggak usah di checklist berarti. Tinggal create aja. Terus udah deh beres untuk bikin bundling gitu ya. Caranya bikin bundling ya, kalau teman-teman mau silahkan dicoba. Paket hemat 1 ada, paket hemat 2 tadi yang kita bikin aktif ya. Kalau misalkan mau dinonaktifin, udah nggak mau diaktifin lagi, ini tinggal di inactive aja. Di sini bisa dinonaktifkan atau bisa di delete juga bisa. Di delete kalau mau dirubah itu harus dinonaktifkan ya. Jadi nggak bisa rubah langsung. Jadi di sini harus dinonaktifkan. Setelah inaktif kayak gini, ini bisa dirubah-rubah. Harganya, itemnya itu bisa dirubah. Gitu ya. Kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur promo. Oke, di fitur promo ini adalah fitur yang mengatur promosi teman-teman, promosi bisnis teman-teman secara otomatis. Nah, apa bedanya sama diskon? Kalau diskon itu akan selalu tampil di tabletnya si kasir, jadi si kasir akan bisa mencet secara manual di situ. Kalau promo itu akan berjalan otomatis dan ada rules-nya, ada aturannya, dan juga ada konfigurasinya. Kita coba di sini, lihat aja yang udah jadi ya, yang masih ongoing nih. Kalau teman-teman mau bikin baru, tinggal create promo ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin promo, itu milih dulu. Ini promonya diskon per item atau free item. Misalkan mau free item, ya udah, tinggal pilih free item. Kalau mau diskon per item ya pilih yang ini. Nah, setelah kita tulis nama promonya apa, kita assign outletnya dulu. Misalkan yang ini. Setelah assign outletnya,
itu kita tentukan mau assign sales type ke semuanya atau spesifik aja. Misalkan promo ini tuh hanya berjalan untuk dine in. Jadi kita pilih yang ini, assign sales type, pilih yang dine in gitu ya. Astagfirullah. Jadi kalau mau semuanya yang ini all sales type, kalau mau spesifik yang ini ya. Tinggal dipilih spesifiknya yang mana, misalkan yang dine in, udah gitu ya. Lanjut, next, nanti kita tinggal pencet next di sini. Kita akan masuk ke requirement-nya. Requirement-nya itu apa? Misalkan item. Oh, ini harusnya di nonaktifin dulu ya, di deactivate dulu, baru bisa diedit. Item atau any item from kategori. Kalau item berarti dia harus membeli item tersebut. Nah, kalau misalkan any item from a kategori, itu berarti item apapun di kategori tersebut. Nah, misalkan ini kategorinya ayam, jadi apapun itu syaratnya ya, syarat pembeliannya. Lalu next, rewardnya apa? Oh, rewardnya dapat es kopi susu gula aren free kan tadi, yang all varian mau hot ataupun ice. Next lagi, nah ini promo configuration-nya berjalannya dari kapan sampai kapan? Misalkan dari tanggal 8 sampai tanggal 30. Sorry. Ini kita next lagi. Nah, jamnya ini juga kita bisa select spesifik jamnya, waktunya gitu. Misalkan waktu karena malam itu ramai, jadi promo ini hanya berlaku dari jam 12 sampai jam 6 misalkan. Dan berlakunya cuma Senin Kamis gitu ya. Berarti ini targetnya orang-orang yang nggak puasa Senin Kamis gitu ya. Lanjut lagi, kita save nih di sini. Udah deh, jalan deh gitu. Oh ya, promo itu nggak bisa berjalan hari ini juga ya. Jadi harus nunggu 24 jam seenggaknya. Karena ini saya udah buat dari sebelumnya, jadi ini bisa di save dan langsung jalan ongoing. Dan memang tadi sebelum kita mulai kan memang udah ongoing ya. Kalau mau diedit itu harus deactivate dulu. Kayak gini udah inactive, baru diedit gitu ya. Kita lanjut ke discount. Kayak yang udah saya bilang tadi, kalau discount itu si kasir itu bisa pencet-pencet diskonnya di tabletnya ketika input itemnya. Jadi kita kalau mau create diskon, misalkan diskon ini aja nih yang udah ada nih. Ini kalau mau create diskon kayak gini ya. Create diskon. Ini misalkan create diskon, namanya apa? Misalkan diskonnya compliment. Nah, customizable amount atau fixed amount. Customizable amount itu berarti ini amountnya tidak fix 100%. Tapi bisa digonta-ganti gitu. Bisa digonta-ganti sama si kasirnya. Terus kalau kita sudah tentukan, kita tentukan juga ini mau rupiah, misalkan rupiah gitu jadi 5.000 gitu. 5.000 rupiah bisa gitu ya. Ini 100% kita kembalikan karena komplimen ya. Misalkan ada influencer datang ke kita gitu ya, kita pengen di review sama si influencer tersebut, kita kasih komplimen, kita kasih diskon 100%, itu kan tetap harus dicatat. Nah, ini catatannya diskon 100%. Assign outletnya kemana? Ke sini misalkan, ke empat-empatnya, ke semua outlet saya. Setelah teman-teman nulis kayak gini, itu tinggal di save. Udah deh beres. Lanjut, kita di sini ada tax, gratuity, dan sales type. Tax itu kan pajak ya, jadi biasanya kan ada PB Resto 10%. Terus kalau gratuity itu, kalau di bahasa Inggrisin, kayak kalau bahasa Inggris ke bahasa Indonesiain, gratuity itu artinya persenan. Biasanya yang mudah dimengerti itu adalah service fee, misalkan service fee 5% untuk yang dine in gitu ya. Nah, gitu ya. Ini take away charge gitu ya, misalkan harga take away-nya itu nggak dibedain. Terus nanti kita charge aja karena ada bungkusnya gitu. Itu bisa di sini. Jadi ini persenan tambahan. Kalau gratuity itu singkatnya kayak gitu, dan ini bisa di-assign ke sales type yang berbeda. Sekarang kita masuk ke sales type. Sales type itu apa? Sales type itu tipe penjualan. Jadi si tipe penjualannya itu kan kita ada macam-macam ya. Biasanya kan ada GrabFood, ada Shopee Food, ada
dine in, take away, grosir, reseller, kayak gitu ya. Nah itu di inputnya di sini. Nah ada tambahan nggak? Misalkan kayak yang tadi take away. Take away itu ada tambahan gratuity-nya, take away charge misalkan, karena ada bungkus plastik atau karena ada packaging gitu ya. Kita save aja si gratuity yang tadi. Jadi nanti setiap ada pembelian take away akan nambah tuh harganya gitu teman-teman. Kita save aja di sini. Jadi sebelum kita input barang, kita input dulu yang kayak gini-gininya nih. Terus yang terakhir ada brand. Ini brand itu ya merek ya, merek apa, misalkan Nike. Kalau misalkan di toko elektronik mungkin ada Samsung kayak gitu ya. Ada Sharp, ada Aqua, ada Polytron gitu ya, banyak lah. Kalau mau nanti ketika input juga bisa create brandnya. Oke, kita lanjut masuk ke cara input barang di backoffice mokapost.com. Oke. Nah, di item library ini adalah tempatnya teman-teman masukin barangnya atau input produknya apa ke sini. Lalu kita di sini ada dua metode atau ada dua cara untuk input itemnya. Pertama itu dengan create item di sini. Di back office Mokanya langsung. Ini bisa import export juga, nanti saya jelasin. Misalkan nama produknya adalah Indomie. Kategorinya ya Indomie atau mie deh kategorinya. Mie brandnya baru Indomie. Nah kalau nggak ada, itu teman-teman bisa create new di sini. Kalau teman-teman belum bikin di brand di sini atau belum bikin di kategori, itu bisa create new di sini. Jadi nggak usah create di sininya dulu, tapi langsung di sini. Karena udah ada, kita klik aja Indomie. Ini kalau misalkan teman-teman udah terintegrasi dengan GoFood, GoFoodnya di on kan ya. Jadi semua menu yang ada di GoFood itu ngambil harganya dari sini, dan fotonya juga ngambil dari sini. Nama produknya juga ngambil dari sini. Karena saya nggak ada, kita offin dulu. Ini mau ke order kalau ada teman-teman. Jadi nanti ada di online channel tuh ada dua nih, ada Mocha Order, ada GoFood. Kalau ada di Mocha Order juga, ini kayak apa ya? Kayak websitenya lah. Misalkan toko saya, toko Jawa Barat gitu ya. jawabarat.mygostore.com. Jadi ini tuh MyGoStore, ini GoFood. Gitu ya. Lanjut, ada varian atau enggak? Kita add dulu di sini kalau misalkan ada varian. Kan ada varian ya. Kalau misalkan Indomie ada variannya kuah sama varian yang goreng. Nah, kalau teman-teman tidak ingin membedakan harganya, teman-teman bisa tulis langsung di sini harganya berapa. 13.500 sama 16.000 misalkan. Ini tinggal confirm aja. Kalau ada SKU, tinggal teman-teman tulis aja SKU-nya di sini, kode barangnya. Nah, tapi karena saya mau dibedain harganya, ini saya harus centang dulu yang ini nih, apply multiple price per sales type. Nanti akan muncul sales type yang sudah kita bikin di sini tadi. Dan kita harus isi semua sales type ini harganya. Karena saya nggak mau semuanya, kita bisa pilih dulu di sini unselect all. Karena saya yang kepake itu dine in, GrabFood misalkan, Shopee Food, dan take away. Nah, untuk harga dine in itu saya pasang harga 13.500 dan gorengnya 16.000. Untuk take away saya nambah 1.000 karena ada packaging ya. Jadi sini 14.500, di sini 17.000. Nah, selanjutnya kalau untuk GrabFood dan Shopee Food, ini saya udah nulis di sini harganya tadi berapa ya. Nah, GrabFood 19.000, Shopee 23 dan 25, sorry ini kebalik. GrabFood untuk yang kuah 19.000, Shopee Food untuk yang kuah 23.000, untuk yang goreng 25.000 di Shopee Food. Karena Shopee Food potongannya lebih besar, ceritanya gitu ya, misalkan. Atau kalau teman-teman mau disamain ya samain aja. Cuman kalau saran saya tetap harus diisi. Kayak misalkan 19.000 nih. Jadi Shopee Foodnya juga harus diisi. Karena
kita bakal lihat reportnya, laporannya per sales type itu yang mana nih yang banyak dibeli GrabFood atau ShopeeFood. Jadi mempermudah kita untuk menganalisa ke depannya. Karena saya pengen beda ya kita bedain aja. Tadi ini 23.000, ini 25.000. Kalau kita kosongin gini, ini kasir bakal nulis custom nantinya harganya. Jadi bisa dirubah-rubah harganya. Jadi jangan kita kosongin kecuali kita mau ada produk yang memang bisa custom. Contohnya servis. Biasanya servis HP kan custom ya, nggak tahu, nggak tentu berapa harganya gitu, karena tergantung tingkat kesulitannya. Kalau di sini mau di track stoknya, teman-teman tinggal klik di sini Start Track Inventory Analysis, terus checklist di sini. Nah, ini berarti ini udah di track stoknya, berarti teman-teman harus ngira-ngira hari ini ada Indomie stoknya berapa sih. Nah, kalau misalkan menunya ayam geprek, bebek panggang gitu kan susah ya. Nanti harus pakai ingredients namanya. Fiturnya nanti ada lanjutannya dari sini, cara pakai fitur ingredients. Setelah pakai stoknya, teman-teman bisa track juga ininya apa, COGS-nya atau harga modalnya. Tapi teman-teman harus ngira-ngira satu porsi ini harga HPP-nya berapa gitu ya. Ini di-on-kan juga average cost-nya berapa kira-kira gitu ya. Tapi karena saya pengen pakai fitur ingredient, nanti kita contohin di fitur ingredients. Kita nggak akan track di sini, kita tracknya pakai ingredients. Terus di bawahnya ada modifier nih. Nah, tadi kan kita udah bikin tuh modifier topping si Indomie. Nah, topping Indomie tinggal kita klik nih. Nah, ini juga bisa ditambahin beberapa varian yang lainnya. Varian sambalnya bisa misalkan, atau toppingnya yang lain juga bisa, extra add-onnya bisa gitu ya. Itu bisa ditambahin beberapa. Kita save aja dulu. Udah deh jadi tuh, item was successfully created. Nah, itu cara pertama untuk kita masukin itemnya. Gimana cara keduanya? Yaitu dengan cara export ke sini, import ke sini. Teman-teman tinggal import item, terus modify item library. Kalau yang ini akan menghapus dan mengganti item-item yang udah ada. Jadi modify item yang ada tidak akan di delete gitu ya. Modify lagi di sini, terus download CSV template gitu ya. Teman-teman bisa hapus semuanya, terus masukin aja apa yang teman-teman mau masukin. Nantinya kayak gini. Nah, yang ini nggak usah diisi. Ini kategorinya apa? Tulis sesuai kategori teman-teman, misalkan coffee. Nah, kalau ada beberapa varian, tulis item name-nya jumlahnya sesuai dengan variannya. Ini saya di sini ada 3 varian, jadi ada 3 item name yang sama. Ini tinggal ikutin aja di sini yang atasnya. Kan tadi teman-teman udah download template-nya dari Mocha. Nanti teman-teman tinggal ikutin aja template-nya di sini 0 gitu ya. Brand name-nya kalau mau dikasih nama silahkan, karena itu harus diisi. Nah, ini varian name-nya beda nih. Ada light, ada medium, ada strong. Jadi itemnya sama, tapi variannya beda gitu ya. Karena saya sales type, karena saya harganya per sales type itu beda, jadi saya nggak ngisi yang ini. Kalau teman-teman harga di semua sales type itu sama, teman-teman isinya yang basic price ini. Karena saya beda, saya ngisinya di sini nih. Ada dine in, harga dine in berapa, harga GoFood berapa, GrabFood, takeaway, semuanya ada di sini nih, beda-beda nih. Kalau mau dibedakan per sales type. Terus di sananya di sebelah sini ada track stoknya, mau diaktifin atau enggak, tinggal yes. Kalau enggak tinggal pencet no gitu ya. Modifiernya, nah kan tadi ada modifier tuh topping Indomie misalkan. Kan ya, nah yang lain tuh no. Yang lain no. Baru pas ketika topping Indomie di yesin gitu ya. Nah, karena ini saya mau masukin kopi susu gula aren, nggak ada modifiernya, jadi semuanya no gitu. Nanti setelah selesai itu teman-teman save, terus save-nya as CSV ya, dan ini download terus CSV gitu ya. Terus teman-teman ke sini import export yang tadi sama kayak tadi banget. Baru di
Nah, baru di drop filenya ke sini, gitu ya. Yang ini, gitu. Udah selesai. Tinggal upload, terus tungguin save gitu ya. Udah deh selesai untuk fitur library di backoffice-nya mokapost.com. Buat teman-teman yang pengen nanya lagi lebih lanjut tentang mokapost.com, boleh DM saya atau boleh japri saya di WhatsApp. Dan teman-teman jangan lupa lihat lagi video-video saya tentang tutorial Mokapost yang lainnya. Dan jangan lupa lihat vlog-vlog saya juga. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ya. Oke, thank you teman-teman.